Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan saya akan berbicara tentang One Vision. Kita sudah diberkati di tempat ini dengan pesan-pesan Tuhan yang luar biasa tentunya. Dan seingat saya pada tanggal 7 Agustus, Pastor Leo berbicara tentang into the future, ya. Lalu kemudian dalam uraian itu ada dua hal yang saya ingat. Yang pertama bahwa dalam doa, dalam penglihatan gitu, menangkap inspirasi yang kuat begitu ya, bahwa ada angin yang datang. Angin yang datang kepada perahu, lalu kemudian apa yang terjadi? Ada gelombang juga. Jadi berarti kalau bicara angin datang kepada perahu, bisa aja perahu itu ada di daratan. Tapi kalau kemudian ada gelombang, artinya perahu ini sedang berada di air, di lautan, begitu ya, atau di danau. Dan kemudian hal yang kedua dalam tema khotbah itu, Pastor Leo berkata bahwa ada jemaat yang bertanya, bahwa Pastor, apa yang bisa saya bantu? Kira-kira begitu ya, yang kita dengar bersama. Lalu Pastor bilang dua hal. Yang pertama adalah kerohanianmu diperhatikan atau dibangun kerohanianmu. Dan yang kedua adalah kamu harus bisa melihat apa yang aku lihat. Maka di tanggal 14 Agustus Pastor Hendra menyampaikan firman dengan strong in spirit. Pastor Hendra juga berkata bahwa mau tidak mau, ini menjadi satu keharusan betapa kerohanian kita harus diperkuat. Kerohanian kita harus dibangun. Mengapa? Karena itulah yang akan membuat saudara dan saya punya kemampuan untuk menangani baik hal-hal yang jasmani juga termasuk hal-hal yang spiritual. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan dan minggu kemarin saya diberkati, saudara diberkati baik yang langsung maupun secara online di ibadah ini. Pastor Leo berbicara tentang one body, begitu ya. Dan yang saya dengar, saya nggak ikut ibadah di sini karena waktu itu lagi berduka ya. Mertua meninggal dan saya ada di rumah duka. Pas Pastor Leo bilang yang bawa roti apa gitu kita mau perjamuan, itu ada tamu datang. Saya lagi ikut ibadah di ruang rumah duka. Jadi tamu begitu datang dalam hati saya, sebentar lagi kayak datangnya begitu. Jadi akhirnya itu handphone tuh khotbah lah gitu ya, tetap bunyi gitu. Jadi bahasa saya layani tamu, saya biarin Pastor Leo ngoceh gitu. Jadi saya tidak ikut langsung, jadi saya harus susulan mendengar khotbahnya. Nah di sana Pastor Leo sedang bicara tentang, saya mau ulangin kan itu banyak, saya mau ulangi saja. Di dalam Roma 12 itu ayat yang kelima bagian yang terakhir. Satu dengan yang lain, kita sebagai anggota satu dengan yang lainnya gitu ya. Jadi bukan saja sebagai anggota tubuh Kristus, tapi saudara dan saya kita menjadi satu anggota dengan yang lainnya. Nah dalam home ditanyakan soal kalimat itu karena merasa tergelitik katanya. Begitu ya. Tapi saya percaya saudara dan saya semua kita yang mendengar ini kita sangat memahami. Begitu ya. Bahwa pada akhirnya saya mau tegasin begini. Saudara boleh sebagai anggota jemaat di sini karena saudara terdaftar. Begitu kan? Tetapi apa kemudian bisa kita pastikan bahwa si A ini anggota jemaat di sini? Gak hanya karena dia terdaftar. Tapi kemudian dia sebagai batu-batu hidup dalam pembangunan rumah Tuhan. Lalu apalagi dia tersedia untuk bersama-sama dalam suka dan duka. Bisa bilang amin. Dia bisa melihat apa yang dilihat oleh pemimpin. Sehingga apa yang akan dikerjakan atau yang dituju bisa dituju bersama-sama. Kalau melihat yang dilihat pemimpin, itu sudah satu yang baik, maka dengar baik. Apalagi kalau saudara terlibat bersama-sama untuk menuju ke situ. Tetapi yang terjadi, fakta dalam gereja-gereja, saya ulangi kalimat ini, fakta dalam gereja-gereja bahwa pelayanan itu bagian daripada menyalurkan hobi, menyalurkan kemampuan, bahkan mengisi waktu dan sebagainya. Dengar baik, di gereja ini
kita cari orang-orang bukan yang demikian. Makanya para pelayan di gereja ini, saudara disebut volunteers, tapi kemudian ada istilah yang lain, saudara disebut builders. Kita adalah pembangun-pembangun. Nah kalau bicara pembangun, kita bukan hanya mau berhasil dalam pelayanan, tapi kita bangun rohani kita, bisa bilang amin. Dan dari situ kita bisa melihat, dimampukan untuk melihat apa yang dilihat oleh pemimpin. Dan itu yang akan saya bicarakan pada saat ini. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sesuatu yang menurut saya tidak punya arti atau tidak punya nilai tambah apabila perahu sedang berlayar, lalu kemudian orang-orang dalam perahu bisa melihat teluk yang indah dan juga ada dermaga di situ, tetapi kemudian lautnya teduh. Maka dermaga, teluk yang indah di atas laut yang teduh itu tidak punya arti apa-apa. Dibandingkan dengan perahu lagi diterpa badai, lalu kemudian para jurumudi dan para kru yang ada dalam perahu atau kapal perahu ini, perahu kapal, perahu layar, bisa melihat ada teluk yang indah, lalu kemudian ada dermaganya. Maka akan muncul harapan di situ. Saya mau katakan ini kepada saudara bahwa mari kita bukan hanya menjadi jemaat yang setia saja. Bisa bilang amin. Tapi jadi jemaat yang berkontribusi. Saya membawa saudara dan saya pada satu pengalaman yang menurut saya ini sangat tidak enak bagi seorang Musa. Musa mendapat panggilan dari Tuhan, dapat tugas dari Tuhan untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dan dia melakukan dengan baik. Berkali-kali dia datang menghadap Firaun. Sampai kemudian harus ada tulah, dari tulah pertama air berubah menjadi anggur. Sampai kepada tulah yang ke-10, kematian anak-anak sulung. Dari semua anak, mulai anak raja sampai kepada anak binatang-binatang. Lalu kemudian hari itu orang Israel keluar. Tentu alasan mereka keluar adalah apa? Menuju tanah Kanaan, janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi waktu Musa menghadap Firaun, Musa ngomong gini, aku diutus oleh Tuhan. Lalu kemudian Tuhan mau supaya umatnya ini, anak-anak sulungnya ini, dibawa keluar untuk menyembah Tuhan di padang gurun. Yang terjadi bahwa di padang gurun mereka bukan menyembah Tuhan, tapi di padang gurun mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka sedang berjalan maju dengan arah yang jelas mau pergi ke Kanaan. Sementara Mesir masih ada di hati mereka. Mereka boleh menghadap ke utara, tapi kemudian memori mereka masih ada di selatan. Oh ini namanya satu arah tapi beda pandangan Bapak Ibu. Bukan itu yang saya maksudkan. Itu sebabnya saya mau tegasin gini, kalau kita bicara satu pandangan, kita sedang melihat hal yang sama, maka tentu kita punya gairah yang sama. Kita punya gairah yang sama, bisa bilang amin. Kita ada dalam satu arah dengan satu arahan. Kita punya gairah yang sama dengan satu tujuan, dengan satu panduan. Kita punya gairah yang sama dengan sasaran dan pandangan yang sama. Bagaimana kita bisa ada dalam pengalaman itu? Tentu visi misi gereja ini akan membawa kita, menggiring kita ke arah itu. Dan musim kita tahun ini, tahun kemarin dan tahun ini musim kita sama, transformasi dan kemenangan. Dan ini bukan menjadi slogan, ini bukan untuk keren-kerenan, tapi kemudian harus menjadi pengalaman saudara dan saya. Mungkin ada yang berkata, Pak saya belum mengalami terobosan loh Pak. Saya punya satu pergumulan doa nih, sampai sekarang masih belum kelihatan ujungnya. Tapi kalau sekian waktu saudara bertahan di situ dan terus berpengharapan di situ, bukankah itu juga satu terobosan? Bukankah itu satu transformasi dalam kehidupan mental saudara, kerohanian saudara? Karena mungkin dibandingkan dengan dulu. Kalau udah kayak gini kayaknya gue udah bersungut nih, kayaknya udah selain Tuhan nih. Dan itu adalah kemenangan kita. Visi misi kita selalu diucapkan oleh Pastor Leo. Kita membangun generasi yang bertumbuh dewasa. Misi kita adalah apa? Menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dengan apa? Hidup yang telah diubahkan.
dengan apa hidup yang menjadi standar. Kalau ini hanya menjadi bagian dari khotbah yang bagus, kalau ini hanya merupakan kata-kata yang enak didengar saja, tanpa ada perubahan paradigma, tanpa ada perubahan gaya, berperilaku berjemaat, maka sebetulnya baik visi dan misi juga musim kita itu belum sampai kepada membuat kita mengalami satu perubahan. Belum lagi kita punya nilai-nilai, ada akurat, ada unggul, ada keluarga, dan seterusnya. Dan mari saya mau mengajak saudara kita melihat bagian ayat ini. Amsal pasal yang ke-4 ayat 25. Amsal 4 ayat 25. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Ayat ini adalah bagian daripada kutipan Raja Salomo tentang nasihat yang diberikan oleh ayahnya Daud, dan dia sedang menyampaikannya kepada anak-anaknya, kepada orang-orang sekitarnya, kepada orang-orang dekatnya. Kalau kita lihat mulai ayat 1, tapi saya membatasi kepada beberapa ayat sekitar ayat 25 saja. Ayat 23 dalam nasihat itu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini adalah nasihat Daud yang diberikan kepada Salomo. Salomo memegangnya, Salomo mempercayainya, dan Salomo melanjutkan kepada orang di bawahnya. Ayat yang ke-24, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Begitu juga ayat 25 yang tadi sudah saya baca. Nah sekarang lompat ke ayat 26. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Bisa saya berkata bahwa ayat 23 itulah yang membuat ayat 25 ini bisa menjadi kenyataan. Sebaliknya ayat 25 ini bila dilakukan maka terjadilah ayat 26 dan 27. Orang bisa tempuh jalan yang rata atau orang bisa tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tapi kemudian dia hanya fokus ke depan. Mengapa orang Israel dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, pikiran dan hati mereka justru ada di Mesir? Saya mau berkata, sebagai umat Tuhan, anak Tuhan, raja di atas segala raja, Tuhan yang di dalamnya nggak ada perkara yang mustahil. Semua bangsa ditaklukkannya, semua bangsa dilihat sebagai sesuatu yang kecil. Kalau kita lihat pada Yesaya menggambarkan bahwa bangsa-bangsa di muka bumi, di mata Tuhan itu hanya seperti setitik air dalam timba. Tetapi kemudian orang Israel yang katanya anak Tuhan ini dijajah. Sebetulnya mereka harus mengenang ini sebagai sesuatu aib bagi mereka. Tapi justru waktu menghadapi padang gurun, mereka membandingkan dengan mereka sebagai budak, status budak, itu lebih enak loh. Jangan pikir itu nggak ada dalam hidup berjemaat loh. Hari Minggu boleh kita bilang anak Tuhan, nyanyi angkat tangan dan seterusnya. Tetapi setelah keluar dari gereja Senin sampai Sabtu, kayaknya kita lebih membanggakan dunia daripada membanggakan Tuhan dan karyanya dalam diri kita dan gereja. Musa percaya apa yang diterima dari Tuhan, dan kemudian dia berjalan maju dengan penuh percaya diri membawa orang Israel menuju Kanaan. Tetapi orang Israel kebanyakan selalu hanya melihat Mesir. Bayangkan kalau kita hitung ya, orang yang keluar dari Israel yang jutaan itu ya. Lalu kemudian sampai kepada mereka sudah mendekati masuk Kanaan. Lalu kemudian Musa menyuruh 12 orang pergi mengintai Kanaan. 12 orang ini adalah kepala-kepala suku atau orang pilihan. Dan begitu 12 orang ini kembali, maka Yosua dan Kaleb
punya pandangan, pendapat, respon atau reaksi yang berbeda dengan yang ke-10. Mengapa bisa begitu? Padahal diutus oleh Musa dengan tugas yang sama. Mereka datang, mereka meneliti, mereka survei, mereka lihat, mereka amati bahan atau lahan yang sama, orang-orang yang sama, situasi kondisi yang sama. Mereka lihat bahwa di sana tanah subur betul, mereka lihat di sana ada orang besar betul. Tetapi kemudian waktu kembali, Yosua dan Kaleb berkata bahwa mereka itu akan kita kalahkan, mereka itu akan kita telan, karena yang menyertai mereka telah meninggalkan mereka. Tapi Tuhan yang menyertai kita masih bersama dengan kita. Tetapi berbeda dengan 10 orang ini. Mereka ngomong apa? Di sana memang tanah subur, tapi orangnya gede-gede. Mereka tuh kayak raksasa dan kita kayak belalang. Mereka makan-makan orang. Dan ciutlah orang Israel. Dari kisah ini kalau saudara mau baca lebih lanjut karena penasaran, mungkin pikir saya ngarang, baca aja bilangan 13 dan 14. Dan yang terjadi apa? Bersungut-sungutlah mereka, memberontak dan seterusnya. Dan Tuhan marah kepada mereka. Kita nggak usah ngomong yang jutaan tadi atau ratusan ribu ya. Kita ngomong 10 orang saja atau 100 orang lah. Keluar dari Mesir 100 orang, ini contoh ya. Kemudian sekarang sudah mau masuk Kanaan. Dan begitu lihat situasi kondisi kayaknya tidak seperti yang diharapkan. Masa dari 100 orang cuma 2 saja yang gak goyah, itu kan satu kegagalan yang luar biasa. Nah ini apalagi dari jutaan, cuma 2 saja. Saya singgung sedikit di luar khotbah nih ya. Zaman Nuh, itu bukan satu RT loh. Tetapi kemudian dari orang yang begitu banyak di zaman Nuh, cuma Nuh, istrinya, 3 anaknya, dan 3 mantunya yang selamat. Yang banyak tidak selalu benar. Yang banyak tidak selalu berkenan. Yang banyak tidak selalu benar. Yang banyak tidak selalu kuat. Yang banyak tidak selalu Tuhan berpihak ke situ. Tangkap sesuatu di balik kalimat saya ini. Kita bicara visi, senior pastor menerima dari Tuhan, menggumulinya, mempercayainya, memegangnya, dan mengajari saudara dan saya. Kita mendengarnya, pertanyaan, kita mempercayainya apa tidak? Kita memegangnya apa tidak? Kalau kemudian sasaran saudara dan saya nanti kita adalah generasi yang dewasa itu, kalau sasaran saudara dan saya di depan kita nanti kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa dengan hidup yang diubahkan, kita menjadi standar kerajaan, maka mari saya mengajak kita memandang ke titik itu secara bersama-sama. Ada satu tulisan saya, quote saya. Arah pandangmu akan mengikuti tujuanmu. Kalau ngomong sedikit agak mendramatisir begitu, bahwa pandangan kita dibudaki oleh tujuan kita. Bila sasaran kita ke utara, maka mustahil gairah kita, harapan kita, kekuatan kita diarahkan ke selatan. Itu enggak mungkin. Tetapi contoh orang Israel yang diungkit kembali oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasal 10. Bahwa semuanya ini dituliskan tentang nenek moyang kita supaya menjadi pelajaran bagi kita. Dan apa yang dialami oleh orang Israel, biar itulah menjadi pelajaran gereja. Bahasa kerennya gini, kegagalan gereja perjanjian lama, biarlah menjadi pelajaran dan menjadi petunjuk, menjadi cambuk bagi gereja perjanjian baru. Atau bahasa lain, apa yang dialami oleh gereja padang gurun,
Biarlah itu menjadi gereja padang gurun, pengalaman gereja padang gurun. Tidak terhisap atau tidak menjadi pengalaman kedua oleh gereja yang ada di dalam zaman anugerah ini. Kecenderungan jemaat Tuhan selalu ada di kelompok yang banyak. Selalu ada di kelompok yang wah dan seterusnya. Bahkan maaf kata, bersembunyi di situ. Menikmati keramaiannya, menikmati hiruk pikuknya banyak orang dan seterusnya. Sementara Tuhan mau mencari dan berurusan pribadi lepas pribadi. Kisah orang Israel, saya mau berkata begini, Tuhan berikan mereka tujuan, Tuhan memberikan mereka destiny, tapi mereka memilih masa lalu yang walaupun penuh dengan kehinaan. Ini yang namanya orang yang sudah nyaman dengan zona yang tidak nyaman. Ini yang namanya orang sudah menikmati sesuatu yang gak harus untuk dinikmati. Tetapi berita baik untuk saudara adalah kalau kita percaya bahwa kita anak Tuhan, maka kita mesti percaya juga penyertaan Tuhan, iya dan amin. Kasih karunia Tuhan bagi saudara dan saya itu pasti bukan teori, bisa bilang amin. Kalau kita percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, maka ada perkenanan Tuhan bagi saudara dan saya. Kalau kita percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, maka penyertaannya yang sempurna itu diibaratkan seperti dari detik datang pada menit, dari menit datang pada jam, bertambah jam, datang pada hari, hari berganti hari, datang pada minggu, minggu berganti minggu, datang pada bulan, bulan berganti bulan, datang pada tahun, tahun berganti tahun. Saudara dan saya ada dalam pemeliharaan Tuhan, ada dalam peduli Tuhan, ada dalam penyertaan Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam pembelaan Tuhan. Sehingga saudara dan saya gak akan pernah berperang seorang diri. Kita selalu bersama dengan Tuhan. Dan Daud berkata apa? Bersama dengan Tuhan kita melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Masa sulit ini sudah disinggung Pastor Hendra beberapa waktu lalu di tanggal 14 Agustus itu. Kita perlu menguatkan stamina rohani kita. Dan saya mau berkata bahwa COVID ini, sisi positifnya kalau saya ngomong satu saja ya. Dia memberitahu saudara dan saya atau dia mempertunjukkan siapa saudara dan saya lewat COVID ini. Saudara dan saya bisa melihat, ternyata saya ini gak kuat-kuat amat loh. Ternyata saya ini gak bisa dibilang orang yang tenang di masa sulit loh. Dan ternyata saya ini bukan pelayan atau hamba yang tersedia dan seterusnya. Ternyata ucapan syukur saya yang dulu dan berkata Tuhan hebat, Tuhan ajaib. Itu karena situasi kondisi lagi baik-baik tuh. Ternyata damai yang saya punya ini bukan damai sejahtera ini. Tapi ketenangan karena situasi kondisi yang tenang. Tapi bisa enggak situasi dan kondisi lagi tidak tenang, kita punya jangan satu deh, 1001 alasan untuk tenang. Saya beritahu saudara Elia. Hebat nih Elia. Tiba-tiba muncul tanpa ada silsilah sebelumnya. Enggak ada cerita sebelumnya seorang apa tuh Elia. Dan menantang 450 Nabi Baal. Sudah disinggung Pastor Hendra yang lalu. Lalu kemudian apa? Dia menang. Dan harusnya sekarang dia menikmati dong kemenangan itu. Gile gue sendiri loh. Gua bisa menang terhadap intimidasi loh. Bagaimana kalau Tuhan tidak berkenan turunkan api dari langit ya. Terus itu mesbah gak kebakar ya. Apa bedanya gua sama mereka? Kira-kira gitu kan ya. Harusnya dia sedang menikmati kemenangan itu. Tiba-tiba Isabel bilang, seperti yang dia lakukan sama nabi-nabiku, begitu juga akan aku lakukan sama dia. Waduh, larinya terbirit-birit. Rasa diri gak ada gunanya dibandingkan dengan nenek moyangnya. Lalu kemudian Tuhan, aku gak lebih baik dari nenek moyangku, cabut aja nyawaku. Saya melihat ada 3 orang di Alkitab yang frustrasi. Puji Tuhan semua ada dalam perjanjian lama. Mengapa saya bilang puji Tuhan? Karena ada maksud saya di balik kata itu. Elia salah satu. Kemudian Yunus. Kalau Yunus ini marah sama Tuhan karena dia gak bisa, kalau bahasa sekarang, gua gak bisa hidup tanpa lu. Gitu kan ya kalau bahasa cinta.
Tapi kalau bahasa benci, gua nggak bisa hidup kalau ada lu gitu loh. Nah itu Yunus tuh. Nah alasannya di pasal 4 Yunus ngomong, kalau saya ngomong seperti dua orang lagi ngobrol ya. Makanya Tuhan, kenapa waktu Tuhan suruh aku ke Niniwe, aku lari ke Tarsis. Karena aku sudah tahu, kalau berita ini ku sampaikan pada mereka, lu pada ya bertobat, kalau kagak nanti dihukum loh. Lalu kemudian mereka bertobat, Tuhan kan pasti ampuni karena Tuhan makasih, itu yang aku nggak mau. Lagi-lagi ngobrol atau bicara membahas kayak gitu menurut saya agak sedikit tegang ini. Tiba-tiba Tuhan matiin tuh pohon yang menjadi tempat Yunus berteduh. Marahlah si Yunus. Udah Yunus marah, Tuhan tanya, kamu patut marah? Iyalah, marahlah. Tuhan ngomong gini, Nus. Itu pohon yang bukan kamu tanam, kamu gak susah-susah dengan pohon itu, aku matiin kamu marah. Gimana dengan ratusan juta orang itu, ribuan orang itu? Itu tepatnya berapa ya? 120 orang kali ya? 120 ribu maksudnya. Ya begitulah, coba nanti baca Yunus pasal 4 ya. Itu yang mereka gak bisa bedain tangan kanan, tangan kiri tuh. Masa mau dibiarkan binasa semuanya? Yunus ngomong gini, udah kalau gitu mendingan gua mati aja. Ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah Ayub. Pasal 1, Tuhan banggakan Ayub di depan iblis. Dia orangku, orang yang saleh. Ia jujur, dia takut berbuat dosa atau menjauhi kejahatan. Dan Tuhan izinkan iblis untuk menggocok Ayub. Tapi pasal yang ke-10 ayat 1 kitab Ayub, Ayub bilang apa? Aku bosan hidup. Kenapa saya bilang tadi puji Tuhan semua ada di perjanjian lama? Karena dibandingkan dengan Paulus, mereka punya penderitaan gak ada apa-apanya. Tantangan dan intimidasi mereka gak ada apa-apanya. Tetapi Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah memelihara iman, aku mencapai garis akhir dan aku menang. Bahkan Filipi 1:21 dalam kegelisahan bahasa saya, dalam kegelisahan Paulus dia berkata, aku bingung ini, mati saja dan kemudian masuk surga atau aku tetap hidup di dunia ini. Karena memang kalau ke sana tuh enak, dia nggak ngomong itu. Tapi kalau aku tinggal itu enak, itu yang keren itu Ayub, si Paulus. Dan dia bilang apa? Bahwa kalau aku masih ada di dunia, artinya aku masih bisa hidup dan memberi buah. Penderitaannya kayak apa? Segudang penderitaan. Enggak ada rasul-rasul lain yang menderita semenderitanya si Paulus. Saya coba baca, merenungkan, saya berkesimpulan kayaknya dalam perjalanan hidup Paulus setelah bertobat ya, setelah melayani ya, kayaknya lebih banyak susahnya daripada senangnya. Tapi justru pada saat yang seperti itu dia tetap dekat dengan Tuhan. Dan saat-saat seperti itulah dia mendapat kasih karunia yang luar biasa. Dipercayakan Tuhan untuk merintis banyak jemaat baru. Dan membuat banyak surat saudara. Dan mendapat pewahyuan-pewahyuan segar untuk gereja. Dia bisa bercerita gereja sudah dipilih Tuhan sebelum dunia dijadikan. Dan dia bisa bercerita gereja jauh di sana, di depan sana. Waktu Yesus datang yang kedua kali. Kenapa bisa begitu? Karena kalau dari ngomong khotbahnya Pastor Hendra yang tanggal 14 itu, karena rohaninya kuat, rohnya kuat, dan dia punya hubungan keintiman dengan Tuhan yang begitu luar biasa. Saya percaya di saat kita lagi senang, kita pasti bilang Tuhan baik. Pertanyaan saya, di saat kita duka, kita masih berkata Tuhan baik atau tidak? Di saat kita lagi berkelimpahan, kita masih bisa berkata Tuhan itu penyediaku. Kita bisa bilang Tuhan sumber berkatku. Atau apa kita mau bilang? Pertanyaan di saat Tuhan izinkan semuanya habis. Kita mengalami padang gurun yang panjang. Kita nggak lihat ujungnya dari padang gurun itu. Apakah kemudian kita masih juga berkata dengan kalimat yang sama saat kita bersyukur pada Tuhan atau sudah mulai berubah nih? Hal yang sama juga dengan di gereja. Pada saat saudara memandang
saudara percaya visi misi, lalu kemudian saudara bandingkan dengan fakta yang dialami gereja. Pertanyaan saya, saudara masih punya percaya yang sama atau goyah? Saudara masih punya semangat yang sama atau mulai pudar? Dulu Pastor Leo pernah ngomong, ada orang yang berkata, maju Pak, nanti saya dukung. Tapi kemudian pertanyaannya, iya sih kamu dukung kan pasti kamu di belakang saya ya. Cuma kemudian jaraknya dari kamu ke saya tuh berapa meter atau berapa ratus meter. Lagi senang kita dekat, lagi ada masalah kita pergi jauh tinggalkan saja dia sendiri. Apa seperti itu? Satu pandangan. Karena kalau kita bicara kita punya satu pandangan atau kita melihat yang sama, maka tentunya kita akan bertolak dari sudut pandang yang sama. Tentang sudut pandang yang sama ini, dalam Ibrani, tokoh-tokoh iman pasal 11 diceritakan begini. Karena iman, maka Musa, kalau bahasa saya ya, dia merasa hina kalau sebut sebagai putri Firaun. Tapi dia akan merasa mulia kalau dia turut menderita bersama dengan orang Israel. Sudut pandangnya berubah. Karena harusnya itu adalah daripada ada dalam kelompok orang-orang yang menderita, nggak jelas asal usulnya, nenek moyang mereka tuh merantau kemari ke sini, lalu kemudian dijajah di sini. Gua sih dari mereka tapi kan udah diangkat anak sama putri Firaun. Mendingan di sini aja gua gitu loh. Nah di sini kan dalam kemewahan, dalam kemuliaan duniawi, di sini aja. Nah ini sudut pandang duniawi. Tetapi kemudian Musa berbeda. Ini sudut pandang ilahi. Ini adalah sudut pandang yang hilang. Dari 5 kemuliaan yang hilang akibat dosa yang diderita atau yang dialami oleh Adam dan Hawa, maka 5 kemuliaan mereka menjadi hilang, yaitu hidup yang kekal dari Tuhan, tujuan yang kekal dari Tuhan, sudut pandang, posisi rohani dan seterusnya. Itu sebabnya saudara, bila Roh Kudus memenuhi saudara dan saya, pelan tapi pasti kita digiring, kita digeser. Untuk kemudian yang hilang itu semua akan dikembalikan, yang kurang akan ditambahkan, dan kemudian kita akan hidup dalam kelimpahan secara ilahi dari Tuhan. Sayangnya kata kelimpahan ini kita sudah merendahkan artinya hanya berhubungan dengan berkat jasmani saja. Secara saudara sebagai anak Tuhan, secara jasmani saudara berlimpah-limpah, tapi kemudian saudara lupa mengucap syukur. Sebetulnya saudara enggak berlimpah loh. Ini yang namanya mentalitas kelangkaan, Takut terhadap sesuatu yang bayangannya saja enggak ada. Lagi kaya raya membayangkan kalau aku susah gimana ya. Itu kayak ada seseorang yang saya kenal. Hayalannya dia itu mengumpamakan sesuatu itu aneh-aneh. Kalau orang kan seandainya ya kita duit banyak ya, kita charter pesawat ya. Kira-kira gitulah ya. Tapi ini kemudian kita seberapa orang ini gimana ya kalau kita tidur satu kamar ya. Gimana ya kalau kita ada di emperan. Yang gitu dibayangin. Kalau terjadi nikmati, iya betul. Tapi kalau lagi jauh dari situ jangan membayangkan gitu. Ayub 3, 25, apa yang kutakutkan itu yang terjadi. Apa yang kucemaskan itu yang menimpa aku. Maka biarlah firman Tuhan itu menguasai hidup saudara dan saya. Bisa bilang amin? Satu pernyataan lagi. Hidup tanpa tujuan. Bagaikan kapal layar yang berlayar tanpa kemudi. Ada layar, ditiup angin jalan, tetapi kemudian mutar-mutar saja. Hidup kekristenan saudara dan saya ada tujuannya. Gereja ini ada tujuannya. Mari kita tangkap visi gereja ini, misi gereja ini. Kita mempercayainya, kita menggumulinya. Kemudian kita tersedia bersama pemimpin untuk kita bergerak maju bersama-sama.
Lihatlah visi misi gereja sebagai destiny kita secara korporat. Lihatlah visi misi gereja kita ini sebagai tujuan akhir saudara dan saya di dunia ini. Lihatlah visi misi gereja sebagai alasan kenapa kita harus terlibat dalam pelayanan. Minggu kemarin Pastor Leoda berbicara di sini bahwa jangan hanya terpusat, terpaku melihat dan berbicara gereja secara universal. Kalau kita bicara gereja secara universal, maka ini juga menjadi bagian daripada doa Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 17. Dan saya mau berkata, dalam kebingungan saya antara doa Tuhan Yesus di Yohanes 17 itu dengan fakta hidup bergereja antar denominasi gereja, itu saya sedang berpikir kapan menjadi tercapai ini doa ini. Karena kalau kita berdoa, maka Tuhanlah yang menjawab doa kita, betul? Tapi kalau kemudian Tuhan Yesus yang berdoa untuk saudara dan saya, siapa yang menggenapinya? Bukan Allah Bapa, tapi saudara dan saya. Bersatu padunya gereja, unity-nya gereja. Tapi yang terjadi sekarang tembok yang dibangun, bukan jembatan. Tapi kemudian minggu kemarin Pastor Leo ngomong, saya tangkap satu kata ini. Belajarlah melihat gereja lokal untuk kemudian bisa ada kesinambungan dengan gereja yang secara universal. Kalau kita dalam gereja lokal kita nggak bisa melihat bahwa kita satu tubuh, bayangkan kita mau lihat gereja yang lain dengan pemahaman kita satu tubuh. Apa yang akan terjadi bila One Vision ini benar-benar kita lakukan. Ciri-ciri, tanda-tanda atau yang kelihatan itu seperti apa? Sebelumnya saya ingin baca ayatnya dulu. Filipi 2 ayat 1 sampai ayat 4. Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu, berdasarkan ayat 1, karena itu sempurnakanlah sukacitaku, Paulus ini, dengan ini, hendaklah kamu jemaat Filipi sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Nggak ada agenda terselubung. Nggak ada penampilan ganda. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dalam khotbah Pastor Hendra tanggal 14 Agustus, jika roh saudara dan saya kuat, maka kita terlepas, ini bahas kalimat saya dari pengertian itu, kita terlepas dari jebakan untuk menguasai diri sendiri, sayang diri sendiri, memperhatikan diri sendiri dan acuh tak acuh dengan orang lain. Dari ayat-ayat ini saya mau bicara beberapa hal. Mungkin ada yang tidak saya jelasin. Hal-hal penting dalam One Vision. Sepakat. Amos 3:23. Amos 3 ayat 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji, jika mereka belum bersepakat? Tadi dari rumah Bapak Ibu Saudara mau menuju ke RMK ini, pasti ada mobil-mobil lain juga kan di depan saudara, di belakang saudara. Dan arahnya bisa kemari sampai dekat-dekat sini, tapi kemudian yang masuk ke sini kan kita doang ya. Mereka lewat gitu kan, atau mereka berhenti sebelum sampai sini. Kesepakatan itu akan menggiring kita pada satu tujuan secara bersama-sama dengan arah dan arahan yang sama. Dengan maksud dan petunjuk yang sama. Yang kedua, searah.
Ini yang Tuhan ngomong sama Yosua. Jangan sampai kamu itu ke kiri dan ke kanan. Ini yang Paulus ngomong sama Timotius. Awasi dirimu, awasi ajaranmu. Jadi jangan sampai ngajar kamu itu ke kanan, kelakuan kamu ke kiri. Jangan sampai ajaranmu itu lurus ke depan, kelakuanmu belat-belit. Searah. Hati orang Israel yang belat-belit, yang belok sana belok sini. Dalam hukuman Tuhan kepada mereka, dengan cara apa Tuhan izinkan mereka mutar-mutar ya. Itu mutar-mutarnya itu bukan supaya mereka mengalami mujizat mana dari sorga turun dengan waktu yang lama, bukan. Itu menjadi penampian atau apa sebutnya ya. Proses itulah untuk supaya ini yang kepala batu nih yang bersungut nih. Ini semua sini aja kalian tempatnya. Mengapa begitu? Karena begini, mereka ngomong gini. Lebih baik kami di Mesir daripada kami mati di sini. Kami sudah enak di sana, kenapa bawa untuk menderita di sini? Nanti kami dan anak cucu kami mati semua di sini. Dan Tuhan bilang kamu saja yang mati, anak cucumu yang lahir di sini, lahir di padang gurun, itulah yang akan nanti bersama dengan yang penerusnya untuk ada di Kanaan. Kaleb dan Yosua. Dari tadi saya bilang jangan kita cerita jutaan ya, 100 orang saja, hanya Kaleb dan Yosua yang diizinkan masuk Kanaan. Tapi kemudian kalau ada jutaan tapi kemudian cuma hanya 2 orang, waduh terlalu berbahaya nih hidup kayak gini. Saudara bayangkan ya, pada penghakiman nanti diukur mulai dari rumah Tuhan. Dan ada kalimat ini, kalau orang benar saja hampir-hampir tidak selamat. Bagaimana dengan orang yang separuh benar? Ingat khotbah Pastor Yosef. Jangan hanya melihat satu sisi kita anak Tuhan. Tapi lihat sisi lain bahwa kita adalah hamba Tuhan, hamba kebenaran. Dan menurut saya 2 ini gak bisa terpisah. Dia satu. Searah, sejalan, senada, seirama. Tiang awan berhenti, mereka berhenti. Tiang api berhenti, mereka berhenti. Tiang awan tuntun mereka di siang hari, tiang api di malam hari. Kalau tiang awan bergerak, mereka juga harus bergerak dalam satu irama. Kemudian apa? Satu kasih. Ini kalau udah singgung kasih nanti kepanjangan, saya ngomong aja. Karena saya mau nyanyi. Sepakat searah dan sejalan menyongsong berkat generasi. Senada seirama dalam pengharapan berkarya dalam satu kasih. Bagus gak tuh lagu? Jangan dicari di toko buku, gak ada. Ini dalam satu duduk santai saya pikir-pikir. Boleh juga dibikin lagu nih kata-kata ini. Maka seperti itu lagunya. Hasil kalau kita one vision ya. Kalau kita melihat yang sama, kita punya satu pandangan, satu gairah yang sama, sudut pandang yang sama, semangat yang sama, tujuan yang sama, bahasa yang sama. Apa yang terjadi? Kalau soal bahasa perbandingannya Bapak Ibu lihat Kejadian pasal 11. Awalnya mereka satu bahasa, mereka satu tujuan, mereka satu sudut pandang. Tapi saatnya karena ini persatuan yang bukan kemuliaan Tuhan tapi kemuliaan nama masing-masing mereka, maka Tuhan mengintervensi, Tuhan mengacaukannya dan kemudian bahasa mereka berbeda, berubah artinya. Tujuan mereka pun menjadi berubah, sudut pandang mereka pun menjadi berubah. Yang terjadi adalah satu sinergi. Tangan kiri saya angkat 25 kilo. Tangan kanan saya angkat 50. Tapi bila kedua tangan saya digabungkan mengangkat satu beban, maka saya bisa angkat bukan 75 kilo. Tapi bisa 100 kilo. Kenapa? Itulah hukum sinergi. Dua kekuatan yang digabungkan. Saudara yang pintar dalam dunia usaha,
saudara yang pintar membaca peluang, saudara yang pintar kalkulasi membandingkan ini, baca situasi kondisi. Ada yang pintar di hal yang lain. Bila semua ini digabungkan menjadi satu, maka ini satu kekuatan yang sangat luar biasa dibandingkan masing-masing kita kerjanya sendiri-sendiri. Masing-masing kita pelayanannya sendiri-sendiri. Bukan satu pelayanan ya, minggu kemarin dibilang. Tapi satu tubuh dan Yesus sebagai kepala. Dan kita sesama sebagai anggota satu dengan yang lainnya. Yang kedua, terjadi percepatan. Kenapa percepatan terjadi? Karena ada faktor perkenanan Tuhan dan karena ada faktor sinergi tadi. Satu orang kerja ada hasilnya. Tapi berbeda dengan 2-3 orang kerja dengan semangat yang sama. Pasti mempunyai hasil yang berbeda. Dan yang ketiga, pencapaiannya bisa maksimal. Saya ulangi, pencapaiannya bisa maksimal. Kesimpulannya, kalau udah bilang kesimpulan nih, akhirnya berhenti juga ngomong tuh si kumis. Padahal nih masih gawat nih, kalau saya baca kesimpulan terus saya kepikir ngomong apa kan jadi lama lagi gitu kan. Tapi enggak, ini kalau musik sudah ada di sini kita udah tahu tanda akhir zaman tidak lama lagi. Oh iya, pas saya ingat nih. Bapak Ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih atas semua perhatian Bapak Ibu Saudara, dukungan Bapak Ibu Saudara, doa Bapak Ibu Saudara. Mulai mama mertua saya sakit, kemudian sampai meninggal. Di rumah duka hari pertama sampai pemakaman. Dan setelah pemakaman masih ada yang telepon tanya kabar gimana situasi kondisi. Bapak Ibu yang ada dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah atau di mobil dimanapun yang ikut ibadah secara online streaming ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih, Tuhan memberkati semuanya. Itu mertua yang baik. Mama mertua yang berasa seperti mama kandung. Gak mungkin ada Ari, Bella, dan Jojo dengan wajah mereka kayak gitu. Kalau mama mertua, papa mertua saya meragukan saya dan tidak terima saya. Karena yang Chinese di saya kan cuma mata doang kan. Tetapi kemudian kalau mereka menerima saya bukan mereka lagi gambling, bukan. Ya mungkin Roh Kudus jama mereka atau kasih mimpi kali. Itu mantu baik gitu. Aduh mantu baik. Itu laut siapa yang asinin? Oke. Terakhir ya, kesimpulan. Visi dan misi gereja kita adalah destiny gereja kita secara korporat. Itu adalah masa depan saudara dan saya secara bersama-sama. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama-sama. Bukan hanya pemimpin saja, tapi pemimpin dan jemaat. Pemimpin menerima visi misi, mempercayai dan membagikan kepada jemaat. Dan kemudian jemaat mempercayainya, kemudian jemaat dan pemimpin bergerak maju bersama-sama. Dengan semangat apa? Semangat one vision. Semangat melihat yang sama. Pada arah yang sama. Dengan irama yang sama. Ada masa di sini kita mengalami istilah padang gurun. Ada masa di gereja ini kita mengalami semacam kelompok. Apolos, Paulus, Kefas, Kristus. Tapi ada masa di sini kita tertawa bersama-sama. Ada masa di sini kita menangis bersama-sama. Ada masa di mana kita merasakan bersama-sama. Dan itu adalah realita kehidupan yang kita nggak bisa pungkiri. Karena pada akhirnya, dengar kalimat terakhir saya ini. Kekeliruan pemimpin
bisa menjadi alat penggocok dari Tuhan untuk jemaat. Dan kelalaian dan pemberontakan tanda kutip jemaat juga bisa menjadi alat di mana Tuhan sedang mengikis egonya para pemimpin. Kalau ini yang kita lihat, dari sisi ini kita melihatnya, maka kita nggak punya alasan mundur dari pelayanan. Kita nggak punya alasan tinggalkan gereja ini. Mengapa? Karena kita bisa melihat, disinilah keluargaku. Kalau istri pergi tinggalin rumah, tinggalin suami dan anak, ada sesuatu yang salah yang tidak terselesaikan. Kalau ada papa pergi tinggalin rumah dan tinggalin istri anak, ada satu yang masalah yang tidak terselesaikan. Begitu juga sebaliknya anak. Tapi kalau mereka masih bersama-sama, bukan berarti nggak ada masalah sama sekali. Tapi mereka bisa melihat sisi yang lainnya, bukan hanya fokus pada masalah itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saya mengajak kita taruh tangan di dada kita. Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk tetap percaya Tuhan dan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Mampukan kami untuk percaya visi misi dan musim gereja kami tahun ini. Dan kami mempercayakan hidup kami sekarang dan masa depan kami kepada waktu Tuhan, kepada rencana Tuhan, kepada perkenanan Tuhan. Dan hamba berdoa, biarlah kami bersatu padu dalam kekuatan dan perkenanan daripada Tuhan. Kami bergerak bersama-sama. Kami membangun kerohanian kami secara serius. Dengan sengaja kami membangunnya. Dan kami bisa belajar melihat dan akhirnya bisa sama melihat hal yang sama yang dilihat oleh pemimpin kami. Hamba berdoa diberkatilah setiap pria, setiap wanita di ruangan ini. Diberkatilah setiap bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak. Keluarga-keluarga muda, pemuda, remaja dan anak sekolah minggu, Erokids di gereja ini, Connect di gereja ini, Starji di gereja ini, Home di gereja ini, Zion Men, Zion Woman, diberkati dalam nama Yesus. Kami maju bersama-sama. Pemimpin di gereja ini, para pemimpin di gereja ini diberkati. Jemaat, teman-teman pelayanan di rumah yang tidak bisa hadir karena ada gangguan kesehatan yang membuat mereka harus isoman, kami berdoa bahwa ada mujizat, ada kesembuhan bagi mereka. Yang bepergian juga dalam penyertaan Tuhan. Dan minggu depan kami ada bersama-sama di sini. Ini doa dan syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.